Gorohno sakit. Allah Akbar wa ilaha illallah. Yang paling dikuatkan oleh baginda Rasul ingin menikah pimpinan ingkang zalim. Ternyata zaman nomor 10 itu. Memang pimpinan ingkang zalim menikah ibarat iwak wonten dase murgoso. Urusan maaf itu. Niki nganggo istilah kita. Ngapunten ingkang kata. Sebab iwak nek pun dosa dase biasanya terus merembet peteng. Terus merembet tenggane buntute. Senasa betul kabeh tapi akeh. Ngapunten ingkang kata. Hadirin, contohnya pimpinan yang otoriter, diktator dan sangat zalim kados dene Ramses yang disebut Fir'aun kita kenal dalam sejarah. Nah, contohnya Fir'aun gaya baru, Ramses abad 2000 kados presiden Filipina sebelum Aquino yang bernama Ferdinand Marcos. Pantes Marcos ini wonge zalim dan rakus. Hadirin, asal mulanya negara Filipina ekonominya berkembang baik, juga politiknya bagus, baik ke dalam maupun keluar. Nah, kemudian Marcos menduduki kursi presiden. Begitu jadi presiden, dia tumbuh sifat rakusnya. Ibarat hewan dia bagikan ikan gurita, ibarat hewan di darat bagikan kera. Kayak jazz, wong zalim rakus. Jazz dengan panganan, sikile nyetor. Iwan nyetor, tangan nyetor, tangan nyetor, iwan nyetor, kangkeme dibeki panganan, bisa keroyok kayak kancane. Niku berdes. Tertawa bahak-bahak di atas punggung penderitaan orang lain dan menari-nari di atas bangkainya bangsanya sendiri. Istilahnya aji mumpung, mumpungisme, mumpung naik panggung, korupsine boten tanggung-tanggung atusan ribu. Sehingga rakyat podo bingung. Akhirnya negara Filipina jadi negara yang miskin dan terkatung-katung gara-gara presiden rakus zalim lan belenggu. Sepatunya mawon sewu setel sing regane atusan juta. Jadi kasih kasus sewu setel dereng simpati kronone kaose kacamata dereng omahe kendaraane serba mirjatan. Hadirin, sampun ingatan laju Marcos digulingkan dari jabatan presiden. Laju Marcos mengembara melawan buana ke luar negeri, mengembara ke luar negeri. Akhirnya dia mati di luar negeri secara tidak terhormat. Lajeng bangkit Marcos dibuka, keluarganya datang ke negara Filipina, badhe dikubur wonten negara niku, namun diperdebatkan sengit oleh bangsa Filipina. Hadirin rahimakumullah, mari kita renungkan bersama dampak dan akibatipun yang engkang zalim lan rakus kala. Jamaah rahimakumullah, boten namung ekonomi kemawon engkang dipun hujat dening Marcos, namun agama Islam pun dikebiri olehnya. Sehingga sapunika kantun 5% umat Islam di sana. Nah, menawi umat Islam menika minoritas biasanya tertindas. Jadi umat Islam di sini terus menika ngerinting-ngerinting merjuangkan Islam, ingin mengembalikan putra semula, namun bukan main sulitnya dan beratnya. Songkon itu monggo kita bikin giat merjuangkan Islam menurut kemampuan kita masing-masing. Mumpung kasih kata wangi pun kados dene lari-lari main layar-layar. Kaum muslimin rahimakumullah, bila kasih sabar kali ini, ketahuilah bahwa pada tahun 90-an pimpinan kita banyak yang menjelma menjadi Marcos. Jadi derangkong Marcos melalang buana di bumi Indonesia.
Tanggal 27 April muncul sebutan krisis moneter, krisis ekonomi, krisis moral, krisis politik, populer disebut krisis multidimensi nasional. Nah, sedaya orang itu sumber pertama adalah krisis hukum. Jadi imbasnya hukum yang tidak dilakukan seadil-adilnya. Oh, bangsa Indonesia masih mengakui bahwa falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Isi Pancasila seluruhnya adalah moral. Sila kedua, beri kemanusiaan yang adil dan beradab, namun dipuja diganti oleh orang yang zalim, oleh orang yang kotor, diganti adil dan beradab, diganti zalim dan biadab. Hadirin, memang banyak pengadilan di Indonesia ini, namun susah cari keadilan. Kata hakim, jaksa, mahkamah, namun banyak mafianya. Saya begitu betul akal karena inilah awal daripada kehancuran bangsa kita. Kita bisa lihat banyak koruptor ulung yang lolos dari gerakan hukum. Sebagian bisa meninggalkan karirnya ke luar negeri, Singapura dianggap swarga, Swiss, Prancis dianggap swarga oleh maling-maling kelas kakak. Sebagian kasih pengengesan di media massa, di depan umat banyak, tak punya rasa malu. Kalau jadi Nabi, yang wong Islam disin berarti iman hilang. Wong Islam disin terus salanjung mukoron iman dan malu. Di samping itu masih banyak tikus negara yang berdasi ditemui Freeport yang baru, mereknya Refurbis, namun dalamnya busuk. Pun percaya hadirin, mereka itu termasuk multi-jutaan, pesawat punya, gunung gue, pulau punya, langit disewa, namun seluruhnya itu tidak sanggup menyinari dalam koloninya. Jadi hatinya tetap berenggantang bagaikan tanah yang tandus, sebab kosong dari sentuhan nur ilahi. Jadi tetap sempit dan sempit medan kehidupannya, bahkan mungkin bisa mengakhiri hidupnya secara tragis. Kasus Prayogo Pangestu itu aku kenal lah. Prayogo Pangestu bantalan duit, namun hidupnya sawah di atas dada. Dia mati sakit, bukan mati sakit perbuatan duit. Bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara rakus, zalim dan korupsi. Dan masih banyak kroni-kroninya. Dan mereka itu kebal hukum, kebal hukum. Memang hukum yang berlaku di Indonesia ini mirip hukum jahiliyah. Apa hukum jahiliyah? Hukum rimba. Apa itu hukum rimba? Wong cilik salah ditundes-tundes, wong gede salah belagak bujek. Nyolong coklat kelomiji gendeng-gendeng, tapi nyolong coklat sak kapal lewat raro, lewat guru. Yang atas menindas, yang bawah dilamar. Yang kuat mendas yang lemah. Sedangkan kaum jutawan semakin meluas, tidak menghiraukan jeritan kaum fuqara dan masakin. Temiki bercenter busung lapar, yang kata TV kita sering kali busung lapar. Ternyata ribuan busung lapar, juga jutaan sing busung kajian duit. Jadi sing busung lapar, ada sing busung kajian nyolong duit. Hal ini sudah direformasi oleh baginda Rasul 15 abad yang lalu. Beliau setelah merubah tentang akidah yang sangat meruncing, sosial yang sangat pincang dan menyorot, kemudian beliau memasuki wilayah politik, tata negara, akalin di bidang hukum. Beliau menyanangkan al-musawat bainan nas fi taklif fil ahkam
seluruh manusia itu sama-sama terhadap hukum. Anakku Fatimah lau sarokot lamun nyolong dari kanjeng Nabi, anakku Fatimah lamun nyolong tak potong tangan, lapor sudah ada. Memang hukum itu tidak pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Siapa itu? Bejes. Jadi yang enak bejes. Hadirin, Indonesia juga punya undang-undang yang cantik dan indah. Namun realisasinya jauh panggang daripada api. Disebutkan dalam UUD 45, tercantum dalam pasal 27 bahwasanya seluruh bangsa Indonesia sama-sama di mata hukum. Tadi manusia yang ini butuh bangsa, karena Indonesia yang menusukkan sang dunia. Wong marak nyolong dihukum, wong marak nyolong korupsi harus dihukum. Fair. Wong tomat nyolong dihukum, nyolong coklat siji dihukum, camat korupsi harus dihukum. Pulau korban gampang, camat dengar pulau buyuk-buyuk berarti camat ya. Camat korupsi harus dihukum. Wong tani nyolong dihukum. Bupati korupsi harus dihukum. Bupati buyuk-buyuk berarti bupati yang bukan patri nyolong dihukum. Menteri korupsi harus dihukum. Ini dari nanti dulu jatuh dengan menteri. Dari pulau cilik, pokoknya jundang turun, langsung ke pulau gede. Kondektur nyolong dihukum, bukan cukur nyolong dihukum, berarti ajali. Wakil gugur nyolong dihukum, gubernur korupsi harus dihukum. Karena sama-sama di mata hukum. Wong miskin nyolong dihukum, hakim korupsi harus dihukum. Senden nyolong dihukum, ya Allah senden nyolong dihukum, presiden korupsi harus dihukum. Sama-sama di hadapan hukum. Namun ini hadirin dikebiri sendiri, dikebiri jadi impoten, dibujak sendiri oleh orang-orang yang memegang kekuasaan atau peranan. Hadirin, seorang bernama Plato pernah berkata, sedang kekuasaan itu bisa menolak sekeranjang kebenaran, namun kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Itu yakin, hanya bisa ditekan sementara. Lambat laun kebenaran itu pasti dan pasti akan muncul di permukaan, memegang peranan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtahin. Jamaah rahimakumullah, kita berwajib berpegang teguh dengan agama di mana kalian berada, sebab dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah. Boten saenake dengkule dhewe, boten saenake wetenge dhewe. Weruh niki kasur, iki bantal, iki katok, iki surwal, roh, iki sepatu, iki sandal, iki luku, iki singkal, iki garu, iki kerakal, iki kayu, iki tatal, roh, iki becak, iki jogar, iki mobil, iki cikar, iki perahu, iki kapal, iki watu, iku grajal, iki semen, iku kaspal, iki kodok, iku kadal, iki kodok, iki nyabe, iku kadal. Tapi yang orang nganggo agama baru dijual watu, keju, aspal dengan sekarang kodok, kolu, kadal. Akhirnya weteng nyengkal sak bantal. Nah, ini sampun disinari oleh baginda Rasul Muhammad SAW. 15 abad yang lalu